Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huliswatri Febriana dengan NIM 20206062049 dari Prodi D3 Teknik Laboratorium Medik atau Analis Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang isai yang saya buat dengan judul Akibat Virus COVID-19, Proses Belajar Mengajar Dilakukan Secara Daring. Pendahuluannya, akhir Desember 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya wabah penyakit radang paru yang tidak diketahui penyebabnya yang berasal dari Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dalam waktu singkat, penyakit ini menyebar dan menginfeksi lebih dari 1 juta orang di dunia, dan sejak 11 Maret 2020, COVID-19 dideklarasikan sebagai pandemi oleh WHO atau World Health Organization. Setelah diteliti lebih lanjut, diketahui penyebab penyakit ini adalah virus corona jenis baru. Virus ini merupakan keluarga besar virus yang sudah lama dikenal di Indonesia. Virus corona sudah pernah menyebabkan wabah di Indonesia, yaitu wabah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS di tahun 2003 dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS di tahun 2006. Dan virus yang baru ini dinamakan dengan SARS-CoV-2, sementara penyakitnya dinamakan COVID-19. Penyakit ini bisa menyebabkan penyakit pernafasan ringan, dari yang ringan sampai yang berat. Beberapa penderita bahkan tidak bisa menunjukkan gejala sama sekali. Namun ada gejala umum yang sering terjadi pada penderita, yaitu demam, kelelahan, dan batuk. Penyakit berat akibat SARS-CoV ini banyak ditemukan pada orang tua atau orang yang memiliki penyakit komorbid seperti penyakit paru menahun atau kronis dan penyakit gula atau diabetes mellitus. Karena merupakan penyakit baru, patofisiologi dan pengobatan dan pembentukan vaksin masih terus diteliti dan dikembangkan. Berdasarkan data WHO, daya penularan COVID-19 adalah 1,4 sampai 2,5, lebih tinggi dari influenza, di mana influenza hanya 1,3, yang artinya adalah satu orang penderita COVID-19 bisa menularkan ke 1,4 sampai 2,5 orang, sementara satu orang penderita flu menularkan ke 1,3 orang saja. Seperti halnya penyakit infeksi pernafasan lain, COVID ditularkan melalui partikel yang dikeluarkan ketika penderita batuk atau bersin dan kontak langsung. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah penularan COVID dengan cara menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai anjuran seperti masker. Rajin mencuci tangan dengan sabun, air mengalir, atau hand sanitizer dapat mencegah proses transmisi penyakit ini. Samping itu, physical distancing merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya memperkecil proses penularannya. Karena penularan virus ini sangat cepat, hal ini membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Dan di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan yang dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan menerapkan metode belajar sistem daring dengan sistem daring atau online. Kebijakan pemerintah ini efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia pada Senin 16 Maret 2020, yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Namun tidak berlaku bagi beberapa sekolah di beberapa daerah, karena mereka tidak siap dengan sistem pembelajaran daring, di mana mereka membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, laptop, atau komputer, dan mungkin juga jaringan.
Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan tertinggal. Hal ini juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi pada siswa, sehingga mereka kurang optimal dalam melakukannya. Solusi atas permasalahan ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi untuk membantu proses pembelajaran daring ini. Pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Bagi sekolah-sekolah, perlu untuk melakukan bimbingan teknik online, proses pelaksanaan daring, dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan siswa melalui media cetak dan media sosial tentang tata cara pelaksanaan pembelajaran daring, kaitannya dengan peran dan tugasnya. Dalam proses pembelajaran daring, penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah pandemi COVID. Dengan demikian, kita dapati pembelajaran yang sama dengan tatap muka tetapi berbasis online. Efeknya sangat bagus, programnya tetap tepat sasaran, dan capaian pembelajarannya tercapai. Kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah di sini perlu untuk membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya yang belajar di rumah dapat terpantau secara efektif. Dengan demikian, pembelajaran daring sebagai solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, physical distancing juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran tersebut. Kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua, dan pihak sekolah menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif. Sekian, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.